Baiklah, pada saat ini saya ingin membahas sedikit mengenai manajemen elektronik supply chain. Nah, pertama-tama kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan electronic supply chain itu. Sederhananya, electronic supply chain ini merupakan kemampuan sebuah perusahaan untuk menerapkan teknologi dalam bisnis atau usaha yang dijalankan. Terdapat 5 komponen konsep dalam ESCM, yakni yang pertama, supply chain replenishment. Nah, di dalamnya berisi proses kerjasama antar para pemasok untuk menyediakan produk atau bahan-bahan yang dibutuhkan perusahaan agar memenuhi target permintaan dan service level yang direncanakan. Selanjutnya, ada collaborative planning, yakni proses memfokuskan diri pada aktivitas perencanaan yang berkaitan dengan proses, produksi, inventor, distribusi, sehingga keseluruhan perusahaan yang bekerja sama mengetahui aktivitasnya masing-masing. Yang ketiga, collaborative product development, yakni aktivitas penataan produk atau jasa yang membutuhkan kerjasama antar berbagai mitra bisnis dengan perusahaan. Yang keempat, procurement, yaitu manifestasi baru dari proses pengadaan konvensional, di mana dalam aktivitas ini teknologi internet dan prinsip-prinsip bisnis diterapkan dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir, logistik. Sama halnya dengan procurement, hanya saja proses ini berkaitan dengan aktivitas manajemen pergudangan. Selanjutnya ada prinsip dasar dari ESCM. Melihat bahwa hakikat informasi merupakan pengganti atau substitusi dari keberadaan invention atau biaya terbesar rata-rata perusahaan, maka informasi ini pasti diperlukan sama dengan manajemen inventory yang berkaitan dengan seberapa detail informasi yang harus direpresentasikan. Yang pertama ada unsur biaya. Kecepatan dan kualitas persaingan yang sesungguhnya terletak pada kecepatan informasi. Nah, informasi yang berasal dari mitra usaha ke perusahaan sebaiknya harus sedemikian rupa, sehingga benar-benar bisa memberi suatu manfaat yang signifikan terhadap proses penyebaran produk atau jasa. Selanjutnya, manajemen harus menganggap bahwa relasi antara mitra bisnis merupakan aset yang strategik perusahaan yang harus dibina dengan sungguh-sungguh keberadaannya. Tidak ada hal yang lebih penting daripada kepercayaan dan sikap profesionalisme yang harus dijaga. Tanpa adanya kedua unsur tersebut, mustahil kerjasama yang dilakukan akan menghasilkan kinerja yang saling menguntungkan. Selanjutnya, ada aliran entitas ESCM. Terdapat 3 aliran ESCM, yakni yang pertama aliran produk, selanjutnya ada aliran keuangan, dan yang terakhir ada aliran informasi. Nah, selanjutnya ada aspek pengembangan ESCM. Terdapat 5 aspek pengembangan yang perlu diperhatikan sebelum menerapkan ESCM, yaitu yang pertama, organize the organization. Agar perusahaan siap menerapkan ESCM, dibutuhkan 2 inisiatif. Yang pertama yakni memperoleh dukungan dari manajemen puncak. Yang kedua yakni menyemangati dan mengintegrasikan SDM perusahaan agar dengan ESCM mereka dapat berpartisipasi. Yang kedua ada enterprise vision. Visi perusahaan mendefinisikan perilaku dari kemampuan persaingan yang dimiliki dalam infrastruktur yang sekarang di jaringan supply chain. Tujuannya adalah untuk memperdalam tingkat kesadaran pentingnya penerapan e-bisnis bagi perusahaan. Yang ketiga, supply chain value assessment. Tahapan ini bertujuan untuk mengidentifikasi proses-proses bisnis di dalam perusahaan dan menentukan proses mana yang paling penting dan memberikan keuntungan terbesar. Yang keempat, opportunity identification. Tahapan ini memungkinkan perusahaan di dalam menentukan jenis implementasi ESCM seperti apa yang diinginkan. Dan yang terakhir, strategi decision. Setelah peta peluang ESCM selesai, perusahaan dapat memulai proses untuk merencanakan kumpulan inisiatif pendukung. Selanjutnya, enterprise network value.
Terdapat 3 istilah teknologi informasi dalam supply chain management, yakni yang pertama, internet. Internet merupakan jaringan yang luas dalam sistem teknologi informasi yang memungkinkan perangkat seluruh dunia terhubung. Yang kedua, intranet. Intranet ini merupakan jaringan yang lebih sempit dan privat dibanding internet. Intranet hanya dapat diakses oleh karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan untuk mendapatkan kebutuhannya dalam hal pekerjaan. Dan yang terakhir ada extranet. Extranet merupakan jaringan yang hanya bisa diakses oleh beberapa orang dari luar perusahaan, seperti klien, pemasok, mitra, dan lain-lain.